wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini hasil dari rapotnya Mas Wilan selama 1 semester ya. Jadi Bunda, saya selaku Miss Naura, wali kelasnya Mas Wilan, ini saya izin melampirkan apa saja yang sudah dicapai sama Mas Wilan selama 1 semester ini. Izin melampirkan apa saja yang sudah dicapai Mas Wilan, baik ya ada kelebihan serta kekurangan yang bisa diperbaiki nanti ke depannya Ibu. Oke Bunda, selama proses pembelajaran di semester ini, perkembangannya Mas Wilan ini cukup amat sangat bagus nih. Cukup baik, terutama pada aspek nilai agama dan moral. Ini Mas Wilan alhamdulillah jos. Niki Wilan itu sudah mulai mampu menunjukkan perilaku jujur. Nah, misalnya itu ketika dia melakukan kesalahan seperti sama temannya, misalnya jahil atau gimana, itu dia sudah mau mengaku itu Bunda. Kalau ketika ditanya sama missnya, misalnya siapa tadi, ayo yang duluan siapa, itu Mas Wilan mau, alhamdulillah mau jujur, sudah mau bertanggung jawab atas yang dia lakukan tuh. Mas Wilan sudah mau bertanggung jawab ya. Terus dia juga yang perkembangannya kemudian itu ada, dia sudah sikap membantunya itu sudah inisiatif dalam membantu temannya, dalam sikap peduli ke temannya itu dia sudah berinisiatif dalam hal itu. Jadi ketika ada temannya yang mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran ataupun dalam bermain, dia sudah ada inisiatif untuk membantu juga. Sudah sikap pedulinya sudah mantap juga. Terus untuk dalam kegiatan sehari-hari di kelas juga ya Bunda, Mas Wilan ini sudah terbiasa untuk menjaga kebersihan lingkungannya, itu jos, mantap sekali tuh Mas Wilan. Jadi ketika dia sudah selesai makan snack, atau dia lagi menulis, terus rautan pensilnya itu, yang bekas-bekas rautannya itu, dia sudah inisiatif untuk membuang sampah tanpa disuruh missnya, tanpa harus diingatkan. Jadi dia sudah responsif gitu Bunda. Itu mulai berkembang dengan baik ya dalam hal kepedulian, kejujuran, kebersihan lingkungan. Mas Wilan sudah jauh perkembangannya. Terus ada kemudian itu dalam kemampuannya Mas Wilan dalam berbicara sopan, seperti pembiasaan perkataan tolong, maaf, permisi, dan terima kasih. Ini Mas Wilan alhamdulillah sudah mulai terbiasa, meskipun ada beberapa penggunaan kata yang perlu dibiasakan lagi Bunda, seperti ini tolong dan permisi. Untuk Mas Wilan itu masih harus dibiasakan lagi. Mungkin ketika di rumah juga dibiasakan lagi oleh Bunda dan ayahnya ya. Terus Mas Wilan itu juga perlu belajar lagi dalam mengendalikan emosi di Bunda nih, karena misal dalam kegiatan bermain ya, saya observasi juga Mas Wilan dalam kegiatan bermain yang misalnya kayak ada perlombaan di dalamnya ya, yang sportivitas seperti itu kalau misalnya Mas Wilan kalah, gimana ya istilahnya kayak kalah dari kawannya itu, Mas Wilan ini agak merasa nggak suka gitu loh, kayak dia maunya dia yang menang jadi dia terkadang itu menangis gitu ke missnya, itu minta ditenangkan gitu. Jadi harus ditenangkan dulu, harus dibilangin baik-baik, kalau kalah menang itu nggak apa-apa, biasa itu menangnya. Jadi dia terkadang masih terlihat istilahnya kayak kecewa gitu kalau misalnya dia kalah. Jadi harus membutuhkan pendampingan dari guru supaya dia bisa kembali bermain lagi, supaya dia mengerti kalau menang kalah itu ya udah, itu hal biasa, namanya juga perlombaan. Tapi secara umum perkembangan Wilan ini alhamdulillah bagus. Dia berada dalam kategori mulai berkembang ya. Terus Wilan juga merupakan anak yang aktif juga, dia peduli terhadap teman. Terus dia memiliki potensi perkembangan sosial yang baik, karena dia ketika dalam pertemanan, bermain,
bersosialisasi itu dia pintar banget. Terus ya mungkin pembiasaan dan stimulasinya antara rumah dan sekolah harus lebih dikonsistenkan, terutama dalam yaitu Wilan untuk mengendalikan emosinya ya. Terus kalau kemampuan sportivitasnya itu juga ya mungkin boleh dibiasakan lagi nih Bunda ya. Sudah, kalau itu sampun, semuanya sampun. Jadi saya minta tolong Bunda buat di rumah juga dibiasakan bilang kembali dalam mengelola emosinya, terus sportivitasnya juga. Mungkin karena ini nih Bu, anak saya kan dua ya, yang sekolah di sini. Yang pertama ada Aisyah sama Wilan, hampir sama sifatnya, jadi kayak perfeksionis. Jadi kalau kalah mungkin suka nggak terima, suka nangis gitu ya. Jadi agak susah ya, sifatnya hampir sama juga. Mungkin dari ibunya ini yang mau saya tanyakan, ada solusi nggak yang dapat saya lakukan di rumah agar sifat-sifat seperti itu bisa hilang gitu? Soalnya sering terjadi ya, hal seperti ini. Udah sering dapat laporan juga dari ibu guru yang lain. Mungkin dari ibu ada solusi ya. Kalau untuk pembiasaannya di rumah di Bunda bisa mengajak Wilan dan adiknya apa kakaknya Bu? Ini adiknya yang Aisyah ini ya. Oke, adiknya itu permainan seperti kayak board game atau permainan apapun itu yang di situ tuh ada menang kalahnya. Gitu. Nah, ketika misalnya ada yang menang atau ada yang kalah, dua-duanya tetap diberi validasi. Terutama untuk yang kalah, Bunda lebih memberikan kalimat-kalimat penenang mawon. Jadi kayak enggak apa-apa bilang kalau misalnya sedih karena kalah itu enggak apa-apa. Tapi ya memang ada kalanya kita kalah, tapi nanti bisa diasah lagi supaya menang gitu, ya. Oh, enggak apa-apa. Divalidasi aja rasa percamanya itu, enggak perlu divalidasi sambil pelan-pelan, sambil pelan-pelan diberitahu kalau ya namanya juga perlombaan, ada kalah ada menang. Terus kemudian Bunda tolong dikurangi untuk tuntutan anaknya ini supaya selalu menang gitu ya. Jadi supaya anak itu bisa memahami kalau ada yang namanya proses mencoba dan berusaha lebih berusaha lagi dibandingkan hasil akhir gitu. Iya, soalnya ini juga dari ayahnya ini Bu. Ayahnya juga kayak sering mungkin nuntut gitu ya, nuntut untuk selalu sempurna. Jadi anaknya kebawa itu sifat perfeksionisme itu. Ya mungkin bisa dirundingkan bersama ya, supaya bisa kerjasama lagi parentingnya. Iya. Terus juga memberikan pujian pada anak, jadi walaupun dia kalah tetap diberi pujian. Kalau dari saya tetap diafirmasi dengan kalimat-kalimat positif supaya dia ya bisa lebih legowo gitu. Iya. Terima kasih ya Ibu ya. Ini matur nuwun sangat. Ya sama-sama. Pokoknya Mas Wilan jos.